Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) kembali membuat gebrakan baru. Setelah sebelumnya sempat sukses mengganti pelatih dengan cukup kontroversial, kini PSSI membuat langkah yang cukup mengejutkan. Gerald Vandenberg secara resmi ditunjuk sebagai pelatih utama timnas Indonesia Under-23. Jika dilihat secara seksama, langkah PSSI kini semakin jelas. PSSI sepertinya ingin melanjutkan regenerasi dengan cara yang lebih terstruktur. Seperti yang kita ketahui, saat ini PSSI sedang gencar-gencarnya berburu pemain diaspora. Namun ternyata hal itu tidak membuat mereka lupa akan potensi pemain lokal. Sebelumnya, PSSI sempat diberitahukan terlalu berlebihan dalam hal naturalisasi. Bahkan ada rumor yang menyebut bahwa timnas Indonesia di era Clifford nanti akan diisi oleh para diaspora saja, meninggalkan nol ruang kosong bagi para pemain lokal. Ternyata hal itu tidaklah benar. PSSI masih memikirkan bakat-bakat lokal dan penunjukan Gerald Vandenberg adalah buktinya. Lantas seperti apa regenerasi dan langkah PSSI yang kini semakin jelas? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Jauh sebelum era kemajuan PSSI, seperti yang sekarang kita kenal, PSSI dulu adalah organisasi yang sangat berbeda. Kecurangan, kerusuhan, kekerasan, keanehan, dan ketidakjelasan bertebaran di mana-mana, membuat sepak bola Indonesia jauh dari kata berkembang. Salah satu yang paling kita kenal sampai saat ini tentunya adalah istilah mafia. Iya, di era lampau, PSSI bisa dibilang selayaknya sarang dari para mafia ini. Tidak tanggung-tanggung, para mafia ini bahkan memegang jabatan penting di organisasi. Mulai dari Komdis, Exco, bahkan sampai ketua umumnya sendiri ternyata semuanya korup. Pengaturan skor dan judi bola bertebaran di antara mereka, membuat PSSI sebagai salah satu federasi paling korup di Asia Tenggara kala itu. Saking banyaknya, pemerintah kala itu bahkan sampai membuat satgas khusus anti mafia bola. Selain banyaknya mafia, timnas Indonesia saat itu juga masih jauh dari kata maju. Setiap pertandingan yang kita jalani rasanya hanya akan berbuah sia-sia. Timnas Garuda bahkan masa itu sangat terpuruk, bahkan hampir tidak memiliki prestasi apapun. Untuk masuk Piala AFF saja, Garuda sudah harus berjuang mati-matian. Kualitas sepak bola Indonesia kala itu jauh dari kata stabil dan tentunya itu membuat banyak orang jadi kecewa. Namun semuanya segera berubah setelah para mafia diberantas. PSSI mulai merombak para pengurusnya dan mulai mendatangkan pelatih dan para pemain baru. Nama yang tentunya sudah tidak asing di telinga kita, Sintayong menjadi salah satu jawaban PSSI kala itu. Sebenarnya, sewaktu Sintayong bergabung pun Indonesia masih dalam keadaan mengenaskan. Tapi dengan kerja keras dan ketulusannya, ia berhasil memajukan sepak bola Indonesia, meskipun dirinya mengawali dari kondisi terpuruk. Kedatangan Sintayong ke Indonesia nyatanya telah terbukti membuahkan hasil. Semenjak berada di tangannya, peringkat Indonesia melonjak drastis. Bahkan kita tidak perlu was-was lagi dalam setiap pertandingan mengingat betapa kuatnya timnas saat ini. Namun, saat masih berada dalam puncak performanya, kontroversi justru dimulai kembali. PSSI secara mengejutkan memecat Sintayong dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert. Sayangnya Patrick Kluivert sepertinya bukan nama yang ingin didengar masyarakat. Dengan track recordnya yang kurang meyakinkan, banyak pihak yang justru menilai PSSI telah melakukan kesalahan fatal. Patrick Kluivert bukanlah sosok pelatih yang namanya sudah tersohor. Justru sebaliknya, ia hanya sekali saja melatih timnas Kurakao, dan itu pun berakhir dengan hujatan. Selain kualitasnya yang dipertanyakan, beberapa pihak juga menanyakan kemana arah pengembangan timnas ini.
PSSI kala itu memang menunjukkan gelagat-gelagat aneh dengan jawabannya yang kerap tidak konsisten. Hal itu semakin diperparah dengan adanya rumor yang mengatakan bahwa Indonesia era Kluivert hanya akan memakai sedikit dari pemain lokal, atau bahkan tidak sama sekali. Kluivert bersama dengan dua orang asistennya, Alex Pastoor dan Danny Lanzat, berencana membuat timnas Indonesia memakai taktik total football. Sebagai catatan, total football adalah taktik timnas Belanda pada tahun 1974. Taktik ini berfokus pada permainan sepak bola yang menekankan fleksibilitas posisi pemain. Taktik ini mengutamakan kerjasama tim yang solid dan determinasi tinggi untuk merenggut kemenangan. Oleh karena itu, Kluivert hanya menginginkan pemain yang sudah pasti berpengalaman dan tidak egois. Mengingat keinginan Patrick Kluivert untuk memainkan total football yang memerlukan kualifikasi pemain sangat tinggi, PSSI pun tidak punya pilihan lain selain naturalisasi. PSSI belakangan ini memang dikabarkan sedang gencar-gencarnya berburu pemain diaspora baru bagi timnas Garuda. Alasannya tidak lain adalah demi mendukung strategi pelatih ini. PSSI sebagai federasi hanya bisa memberikan yang terbaik. Salah satunya adalah dengan naturalisasi. Namun kebijakan ini justru kembali menimbulkan banyak kontroversi. Banyak pihak menilai bahwa jika terlalu mengandalkan naturalisasi, maka kualitas pemain lokal akan menurun. Dan tentunya itu akan berdampak buruk di masa depan. PSSI juga bahkan sempat dituduh lupa akan potensi pemain lokal dan terlalu fokus pada pemain diaspora, menjadikan sepak bola Indonesia meningkat dengan cara yang instan. Namun sepertinya semua tuduhan ini tidaklah terbukti benar. Kabar terbaru menyebutkan PSSI telah merekrut pelatih baru spesialis regenerasi. Dialah Gerard van den Berg, resmi direkrut pada 24 Januari lalu. Ia akan berperan sebagai pelatih utama timnas Garuda Muda Under-23. Selain menjadi pelatih Under-23, Van den Berg juga diketahui akan menjadi asisten Patrick Kluivert di timnas senior dan bekerja sama dengan timnas Under-20 dan Under-17 demi menjaga kesinambungan. Kedatangan Gerard van den Berg tentunya disambut positif oleh sebagian masyarakat Indonesia. Van den Berg dikenal karena prestasinya membawa timnas Belanda menjuarai kompetisi Euro 1988 sebagai pemain. Dengan prestasi dan pengalamannya ini, ia diharapkan akan membantu Indonesia dalam meregenerasi dan melatih pemain-pemain muda yang nantinya akan menjadi penerus di timnas senior. Dengan adanya beberapa pelatih yang sudah disebutkan tadi, langkah timnas kini sudah terlihat semakin jelas. Patrick Kluivert dan dua asistennya akan membuat timnas senior jadi semakin kuat dengan taktik dan pemain baru. Sementara Gerard van den Berg akan melatih dan menjaga kesinambungan antara pemain muda supaya bisa menyesuaikan dengan taktik Kluivert nantinya. Di masa depan kita tentunya tidak bisa terus-menerus mengandalkan pemain diaspora. Oleh karena itu, Gerard van den Berg dimasukkan ke dalam proyek besar-besaran ini. Harapannya, saat tiba waktunya nanti, pemain-pemain lokal binaan Van den Berg akan bisa bersaing di timnas senior, dan mereka akan punya kualitas yang tak kalah dari pemain diaspora. Untuk saat ini, Indonesia mungkin masih bisa mengandalkan skuad naturalisasi, namun regenerasi adalah hal yang paling penting dalam sebuah timnas. Dan PSSI sepertinya sudah membuat langkah yang tepat. Dengan struktur yang seperti ini dan kualitas tim yang semakin meningkat, Indonesia pastinya punya kesempatan besar untuk meraih kedua hal tersebut di masa mendatang. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai PSSI yang kini semakin jelas langkah-langkahnya. PSSI juga ternyata tidak lupa akan regenerasi tim. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Apakah kalian optimis Indonesia bisa masuk 50 besar dan lolos ke Piala Dunia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.